Hai, saya Koko Antoni, ketemu lagi di Caper Ramalan. Nah, kita kedatangan seorang teman, ya, dari jauh nih datang dia. Oke, teman-teman, ya, pesanku Antoni, tetap semangat, tetap bersyukur, dan selalu sehat agar rezeki besar datang ke dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan ramal teman kita, ya. Kita mau tahu ya perjalanan hidup dia seperti apa, kesenangan, kesusahan, kita akan ungkapkan semuanya dari tarot. Oke, siap? Nah, sekarang gue mau tanya tanggal lahirnya. 15 April 83. 15 April 83. Ya, satu kali kocok aja. Satu kali kocok aja. Oke. Nah, sebelum kamu bertanya, Koko dulu ya. Kita cari tahu dulu tentang diri kamu. Oke, keadaan kamu untuk saat ini. Keadaan kamu untuk saat ini memang banyak ingin mengambil suatu keputusan. Nah, itu dia. Ya, keadaannya untuk saat ini ya. Kita lihat untuk rezekinya. Kalau untuk rezekinya, kamu ini salah satu orang yang hoki, yang selalu dapat keberuntungan. Ini luar biasa ini. Tapi keberuntungan itu tidak sepenuhnya kamu nikmati. Nah, ini dia ini. Ini nggak boleh banyak uang nih kamu nih. Kalau kamu banyak uang, temen banyak yang nempel ini. Ya, ini yang terlihat jelas dari tarot. Oke, kita lihat untuk asmaranya. Kalau asmara di sini terlihat sudah lelah. Ya, kalau dilihat dari tarot di sini, asmara kamu ini udah lelah, serba salah. Mau memberikan yang terbaik buat pasangan salah, mau kejam kepada pasangan pun salah. Ini dia nih. Jadi serba salah di asmaranya nih, yang terlihat jelas dari tarot, ya. Untuk kesehatannya kita lihat. Untuk kesehatannya, kalau bisa aktivitas. Jangan terlalu banyak tenang duduk. Jangan, nanti pinggang bisa sakit, ya. Harus ada aktivitas ini. Ini kebalikannya. Orang-orang banyak aktivitasnya. Kalau ini ada aktivitasnya nih, ya, teman-teman ini. Ini terlihat jelas dari tarot, ya. Kita lihat lagi kedekatan kamu dengan teman, dengan saudara, ya. Kita lihat kedekatannya banyak pemanfaatan. Jadi hati-hati nih, kalau kamu terlalu dekat sama saudara, sama teman, buntut-buntutnya kamu dimanfaatkan. Ini hati-hati ya, bantu boleh, nggak masalah. Tapi kan namanya kita bantu sesama teman atau sesama saudara kan ada batasannya. Ini harus hati-hati ya. Yang harus kamu hindari untuk saat ini, jangan terlalu optimis. Ya, mengalir aja seperti air. Nah, maka apapun yang kamu inginkan akan terjadi pada diri kamu. Oke? Nah, yang kita lihat yang harus kamu hindari, ya, yang harus kamu hindari tadi udah, yang harus kamu lakukan, ya. Yang harus kamu lakukan, kamu harus selalu menceritakan semua permasalahan kamu kepada orang-orang yang kamu percaya. Nggak boleh ditahan sendiri. Ya, saran Koko sih kalau kamu nggak percaya kepada teman atau segala macam, kamu boleh berhadapan dengan kaca, boleh berhadapan dengan tembok, boleh berhadapan dengan lemari, kamu ungkapkan, kamu keluarkan. Ya, ini harus, nggak boleh kamu tahan di batin, bahaya. Ya, yang akan terjadi hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini dalam kehidupan kamu akan dapat terima uang besar deh. Wow, luar biasa ini, amin kan ya? Amin ya. Ya, ini kalau secara batin yang Koko rasakan ini masuk di bulan 11. Ini ada uang besar masuk ke dalam diri kamu. Gunakan dengan keinginan yang selama ini kamu inginkan. Ada dua keinginan kamu, mudah-mudahan bisa terjadi di akhir tahun. Amin, amin, amin. Ya, itu secara batin yang Koko lihat. Nah, sekarang Koko udah baca kamu nih. Ya. Ya, sekarang Koko persilakan, kamu mau nanya apa? Mau nanya kesehatan dulu nih kok. Ah, boleh kesehatannya. Gimana? Ya. Coba cerita dulu. 3 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya ada sakit masalah di kaki. Yaitu banyak yang bilang nggak wajar juga gitu. Ya, ya, ya. Nah, kita lihat secara tarotnya ya, Ya. penyakit itu ya. Ya. Penyakit kamu ini terlalu banyak duduk, tidak ada aktivitas. Ya, kalau dibilang tidak wajar ya tidak wajarnya gara-gara kamu tidak terlalu aktif. Jadi kalau bisa untuk saat ini ya kamu olahraga lah. Ya, olahraga karena nih kalau dilihat dari tarot di sini, dia ini seperti raja yang bergerak dapat uang habis itu berhenti. Itu dia. Ini dia, ya. Jadi kalau secara tarot sebenarnya penyakit itu memang penyakit
inilah yang wajar-wajar aja lah ya. Paling tidak kamu aktivitas lah, bisa fitness lah atau aerobik lah, pasti sembuh kok kakinya. Jadi nggak ada masalah ya untuk goib-goib segala macam, tidak terlihat jelas dari tarot ya. Jadi aman lah ya. Oke, apalagi? Terus saya kan ada mau pindah ke negara lain untuk kerja lah kok. Gimana nanti prospeknya di sana? Kita lihat. Kesehatan, rezeki. Kita lihat ya. Teman Kalau sekitar. kalau kamu pindah di sana bagaimana ya? Ini akan membuahkan uang yang luar biasa. Amin. Wah, teman-teman, terlihat jelas dari tarot ya. Kalau dia pindah di sana, kerja di sana, ini jauh lebih baik. Nah, ini dia. Ya, akan menghasilkan rezeki yang luar biasa. Jadi kamu pokoknya Koko dukung, kamu pindah aja di sana, kerja aja di sana. Amin. Pasti luar biasa. Amin. Ya, karena ini permainan dunia. Hidup dan mati itu kuasa Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya menurut kehendak kita. Oke? Oke, apalagi? Untuk anak-anak kok. Ya, kita lihat untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang penting kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka, mereka pun tenang. Mereka akan dukung. Gak usah khawatir lagi sama anak-anak nih ya. Karena anak-anak kalau dilihat dari taruh di sini, yang penting mereka tenang, ada kabar berita, ini nggak jadi masalah. Ya, yang penting kamu sebagai orang tua tetap memiliki satu tanggung jawab dan selalu sayang kepada anak-anak. Agar nantinya di hari tua anak-anak pun menghargai kamu sebagai orang tua. Amin. Ya, jadi banyak ya teman-teman. Niko Antoni mau cerita ya, saking dia nggak peduli sama anak-anaknya ditelantarkan. Ketika orang tua ini udah tua, akhirnya anaknya pun tidak peduli. Ini yang namanya hukum sebab akibat. Ini yang namanya karma. Jadi hati-hati buat teman-teman ya. Kita punya anak, kita besarkan, kita lindungi, kita jaga. Karena apa? Karena di hari tua akan anak-anak yang menjaga kita. Ingat itu. Oke? Ya, apa lagi? Satu lagi nih kok. Boleh, mau berapa kali boleh. Saya kan hubungan. Pokoknya ini khusus nih. Iya. Saya kan hubungan udah 4 tahun nih kok. Nah sekarang udah LDRan selama setahun karena dia ke Amerika untuk tujuan tertentu. Sebetulnya saya mau nyusul ke sana, cuman terhalang visa. Jadi saya harus pergi ke India dulu untuk di sana juga changing rule terus, jadi nunggu stabil dulu gitu. Nah, gimana gitu pokok kedepannya dengan dia? Oh, keadaan dia sama kedepannya kamu ya, kalau kita lihat masa dari depan kita versi berdua, tarot ya, oke. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini dia pertemuan tali kasih. Yang penting saling percaya. Amin. Ini dia teman-teman, ya. Yang penting mereka saling percaya. Nah, makanya salah satu hubungan itu harus dilandasi oleh kepercayaan. Ya, kalau kita memiliki pasangan, kalau kita udah nggak percaya, sulit untuk melanjutkannya. Hati-hati, ya, karena kunci dari satu kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kepercayaan. Ini dia, ya. Jadi kalau kamu nanti dengan pasangan kamu ini nggak ada masalah. Yang penting kamu mendoakan dia, buat yang terbaik untuk dia. Pokoknya yang baik-baik aja, pasti kamu akan dapat baik dari dia. Amin. Oke. Apa lagi? Cukup kok. Cukup ya? Iya, cukup. Padahal Koko di sini teman-teman ya membuka ya apapun yang mau ditanya kita jawab demi kebaikan. Nah, intinya kembali lagi kepada diri kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, selalu menjalani hidup ini dengan lapang dada, harus ikhlas. Nah, ya pesan tarot buat kamu nih. Ya, pesan tarot buat kamu. Ini dia. Harus jadi diri sendiri. Ya, ketika kamu mengambil suatu keputusan harus keluar dari kata hati kamu. Ya, boleh kamu bertukar pikiran, tapi keputusan tetap di hati kamu. Maka kebahagiaan penuh akan kamu miliki. Amin. Wah, luar biasa ini. Amin. Oke, teman-teman, ya kita udah baca tarot, udah ramal karena ini permainan dunia ya, teman-teman ya. Nah, intinya kembali lagi kepada diri kita, apapun yang kita lakukan untuk saat ini semuanya menurut kehendak kita. Keputusan apapun itu yang kita ambil semuanya menurut kita. Ya, jadi kembali lagi ke kita. Makanya pesan Ko Antoni jangan terlalu banyak meminta kepada Tuhan. Ya, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita sendiri tidak melakukan dan menjalankannya, akhirnya timbal baliklah kepada diri kita. Kayak kamu misalnya berdoa, Tuhan kasihlah kesehatan buat anak saya, ya kan? Iya, pasti. Tapi anak kamu sendiri masih jorok, masih makan gorengan, suka begadang, nggak banyak minum. Nah, itu gimana? Nah, benar kan? Bener. Ya, jadi kita berdoa sama Tuhan selalu meminta syukur, mengucap kata syukur. Oke?
Terima Makasih, kasih ya Ko. atas waktunya Iya. ya. Oke teman-teman, pesan Ko Antoni cuma satu, kita harus selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga kesehatan agar rezeki besar datang ke dalam hidup kita. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Oke, terima Makasih, kasih. Ko.